Mimpi kita emang kita tinggal di desa, tapi mimpi kita tuh juga nggak boleh kampungan ya. Kita bukan kita orang kampung tapi mimpi nggak boleh kampungan. Harus jauh ke depan lah gitu. Jadi even kita orang desa, orang kampung nggak boleh terlalu pesimis gitu Kak, karena selagi kita masih bisa percaya sama diri sendiri, selagi teman-teman masih bisa untuk berjuang, kenapa tidak gitu. Kalau emang tantangannya dari mental kita sendiri, karena nanti takut nggak berhasil, takut gagal, takut ini, takut itu, sebenarnya itu hanya ketakutan-ketakutan yang kita buat di otak kita sendiri. Jadi kalau semua orang pasti takut gagal kan Kak, takut gagal, takut ngerasain dihujat, apalagi sekarang netizen maha benar ya. Wah, luar biasa. Jadi semuanya ketakutan itu kita buat sendiri. Jadi kalau pesan dari saya, selagi kita masih bisa mencoba, selagi masih bisa untuk berjuang, kenapa tidak? Dan jangan pernah takut gagal, karena kalau kita merencanakan kegagalan itu yang akan terjadi, karena belum nyoba aja udah gagal. Apalagi nyoba, kalau belum nyoba tapi udah merasa gagal, gimana mau nyoba yang beneran gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Indonesia di mana saja berada. Salam pemuda. Kali ini bersama saya Apri Wulan Adahari dalam podcast Karang Taruna Mercusuar Desa Sepit. Tentunya saat ini saya tidak sendiri. Saya bersama narasumber kita yang cantik. Iya. Saya perkenalkan langsung narasumber kita pada malam hari ini, yakni Hulmia Isroini Rohmah. Benar Mbak Hulmia? Benar banget, benar. Iya. Mbak Hulmia apa kabar? Baik, kabar baik Kak. Kakak gimana? Baik kakak ya, dipanggil kakak aja ya. Oke. Ya, saya juga alhamdulillah baik. Mbak Hulmia, pada malam hari ini kita mau berdiskusi mengenai sedikit mengenai pengalaman Mbak Hulmia dari prestasi, terutama yang sekarang sedang diperbincangkan publik ya, mengenai Mbak Hulmia ini merupakan salah satu delegasi Aumun yang akan diadakan di Thailand begitu ya? Oke, iya benar banget nih Kak, Aumun. Tapi perlu diketahui ya teman-teman bahwa mungkin kebanyakan orang sebutnya Aumun, tapi kebanyakan orang belum tahu nih apa itu Aumun, kepanjangannya. Biasanya kan disingkat gitu kan Kak. Jadi teman-teman, Aumun itu merupakan suatu ajang internasional yang dimana kepanjangan dari Aumun itu sendiri Asia World Model United Nation. Nah, jadi disingkat Aumun biar nggak ribet gitu kan. Jadi ya untuk Aumun itu sendiri mungkin ya ajang yang bergengsi setahu saya, karena ada beberapa juga yang pernah mengikuti atau pernah lolos menjadi delegasi yang terkenal gitu, yang kayak influencer Indonesia kan banyak, Gita Savitri Depi dan yang lain. Berarti Aumun ini kepanjangan dari Asia World Model United Nation. Oke, keren sekali pastinya ya. Sebelum kita ke Aumun nih Mbak Hulmia, kita ke latar belakang Mbak Hulmia dulu, mungkin dia bagaimana kesehariannya, mengenai studinya dan lain-lain. Boleh mungkin kita diceritakan sedikit Mbak Hulmia? Boleh banget nih Kak. Tadi kan sempat diperkenalkan ya. Jadi seperti yang Kakak bilang tadi, nama lengkap saya sendiri Hulmia Isroini Rohmah ya. Dan biasa disapa sama teman-teman dan di lingkungan sekitar tuh Mia. Hai Mbak Mia. Ya. Hai Kak Wulan. Oke, jadi biasa disapa Mia ya. Dan kemudian untuk latar belakang pendidikan, baru kemarin aja fresh graduate ya. Maksudnya sama ya? Fresh graduate, jadi baru wisuda tahun 2022 kemarin. Tepatnya bulan Desember ya. Jadi masih beberapa bulan yang lalu masih fresh banget ya, nggak loyo-loyo gitu. Jadi kesehariannya sih masih sibuk ngajar ya, karena kan kemarin waktu kuliah tuh ngambil jurusan pendidikan, jadi harus berkecimpung juga di dunia pendidikan.
ngajarnya di formal sama informal. Yang formal biasalah guru kelas gitu ya, guru di sekolah formal. Tapi kalau untuk informalnya itu atau non formalnya tuh di Sakra sama Keruak yang ngajar kursus English gitulah, English course gitu Kak. Itu sih kesehariannya. Cuma berarti Mbak Hulmia jurusannya dulu. Oh iya, jurusannya English Education, pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris di Universitas Hamzan Wadi. Berarti kita satu alma mater ya Mbak ya. Satu alma mater. Jadi kayak klop gitu ya. Ya klop aja. Ya, Oke. Berdasarkan data yang tim dapatkan, di sini ada beberapa prestasi Mbak Hulmia yang sangat luar biasa sekali. Saya bacakan beberapa. Yang pertama menjadi peserta terbaik pada Diksar Nasional di Kediri, Jawa Timur 2019. Yang kedua, juara 2 storytelling tingkat kecamatan. Juara 3 gimana nih? Oh, yang ketiga, penerima beasiswa Bank Indonesia 2 tahun berturut-turut ya. Berarti sampai 2022 kemarin. 2022. Luar biasa. Selanjutnya, Best English Tutor di salah satu English course Lotim. Oh, pernah jadi tutor juga di mana salah pasnya? satu English course namanya tuh Nasriyah course. Nasriyah course. Lokasinya di? Kalau fokusnya itu atau pusatnya itu di Peraya. Tapi cabangnya banyak sih, ada di Keruak, ada di Selong juga. Intinya banyak di Lombok Timur, Lombok Tengah, dan bahkan Lombok Barat dan Mataram gitu. Terus Mbak Hulmia ini menjadi best English tutor ya? Di Sakra sih tepatnya. Yang di Sakra. Yang di Sakra. Luar biasa. Terus selanjutnya di sini juara 1 English speech pada Hari Peringatan Sumpah Pemuda tingkat Universitas Hamzan Wadi 2018. Itu pas awal-awal banget jadi maba ya. Waktu berapa bulan jadi maba, jadi sempat diadain lah, biasa kan untuk peringatan Sumpah Pemuda gitu di kampus. Tapi masih yang untuk HMPS-nya gitu. HMPS-nya. Tapi baru jadi maba aja sudah berprestasi ya mbaknya ya. Masih learn by doing sih, masih belajar sedikit-sedikit ya, mantap. gitu. Saya rada-rada belajar bahasa Inggris dikit-dikit jadinya sama Mbak Mia ya. Terima kasih Mbak Sama-sama Mia. belajar ya kita. Ya, di sini juga kami ada data bahwa Mbak Hulmia juga terlepas dari beberapa prestasi yang telah saya bacakan tadi, Mbak Hulmia ini juga aktif dalam berorganisasi. Mungkin bisa sedikit data organisasinya bisa sedikit diantarkan. Kalau organisasi sebenarnya ada yang di internal kampus sama eksternal kampus. Tapi yang di internal kampus yang pertama karena saya kan jurusan pendidikan bahasa Inggris, jadi lebih senang berkecimpung di yang ada unsur-unsur bahasa Inggrisnya gitu. Yang pertama tuh di IEC namanya, di kampus, di internal kampus dulu English Speaking Club namanya. Itu kayak kita lebih memperdalam speaking kita dalam berbahasa Inggris. Kemudian ada namanya PIKR Hamzan Wadi, itu kayak kita belajar bagaimana untuk menata kehidupan berorganisasi sebagai pemuda gitu, atau untuk mengarahkan hidup kita sebagai remaja. Karena kan kalau PIKR itu lebih kita membahas tentang lika-liku kehidupan remaja itu kayak gimana, harus bersikap untuk kedepannya gimana, termasuk tuh nikah dini tuh di situ juga dibahas gitu. Untuk PIKR nikahnya umur berapa, kemudian resikonya bagaimana kalau kita nikah umur masih dini kan. Kemudian untuk internal juga HMPS pastinya berkecimpung, karena kita kan bahasa Inggris jadi harus punya unsur yang tempat kita berkecimpung di bahasa Inggris itu sendiri, HMPS kan. Kemudian pernah ikut BEM, tapi itu BEM sempat 1 tahunan gitu, tapi nggak lanjut karena emang ada yang organisasi eksternal juga, seperti aktivis yang di luar aktivis eksternal kampus, aktivis peneleh namanya. Di situ lebih mendalami tentang how the country, Indonesian country, misalkan bagaimana negara Indonesia itu kedepannya, misalkan sebagai pemuda harus bagaimana, kemudian untuk nasionalisme dan patriotismenya gimana dan sebagainya. Itu sih yang untuk di aktivisnya. Berarti sedikit ya, maksudnya kayak nanti bisalah kita discuss di menurut lain saya hari gitu. Bukan sedikit ya, itu Sedikit. sangat banyak sekali dari segi pengalaman. Berarti ya bisa saya katakan imbang ya pemirsa ya, dari segi prestasi akademis, non akademisnya juga sudah cukup seimbang. Ini bisa menjadi modal yang cukup untuk ke ranah berikutnya ya. Tapi masih butuh banyak loh ini. Butuh banyak ya. Sama-sama belajar ya. Iya, sama-sama belajar. Ya.
Itu mengenai latar belakang Mbak Hulmia. Kita mungkin kembali lagi mengenai Aumun itu sendiri ya. Saya tadi kepanjangannya udah, mungkin bisa lebih sedikit dipaparkan lagi mengenai Aumun ini dan lokasinya akan diadakan di mana begitu? Oke, jadi untuk Kak Wulan dan teman-teman yang di rumah ya, jadi Aumun itu kan sudah kita bahas tadi untuk panjangannya apa itu Aumun. Namun mungkin teman-teman mau tahu itu Aumun lebih banyak lagi. Aumun itu sebenarnya ajangnya sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu. Sudah beberapa, ada Aumun pertama, Aumun kedua, dan kebetulan saya ikut di Aumun kelima. Berarti sudah 4 tahun ke belakang udah ada Aumun. Ya. Jadi Aumun ini merupakan ajang internasional ya, khususnya di situ kita akan membahas, kita berkumpul dengan pemuda-pemuda di seluruh dunia ya, seluruh dunia. Kayak perwakilan Indonesia itu misalkan ada 6 orang, kemudian perwakilan dari Australia berapa orang, dari intinya dari semua negara itu ada yang mewakili. Jadi untuk Aumun itu nanti ada beberapa topik atau beberapa tema yang kita bahas teman-teman. Di situ ada tema pendidikan yang pertama, kemudian yang kedua tuh tentang healthy atau kesehatan, dan yang ketiga tentang sosial. Sosial itu it's mean like society, bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama teman gitu, dengan sesama teman yang dari negara kita sendiri ataupun dari negara luar. Nah, di sana juga di Aumun itu nanti kan kita bukan cuma dalam lingkup satu negara, satu negara, tapi dunia kan. Jadi di situ kita bertemu dengan teman-teman yang rasnya beda, bahasanya berbeda, semuanya berbeda karena kita kan baru bertemu pertama kali. Jadi nanti topik yang kita bahas tentang pendidikan dan kesehatan dan yang lain itu kita diskusikan bersama teman-teman yang dari berbagai negara. Pasti pemikirannya juga kan berbeda-beda gitu. Kita bisa saling memasuki, bisa saling mendiskusikan apa nih problem solvingnya atau bagaimana cara memecahkan suatu permasalahan di negara kita. Misalkan dari Indonesia tuh bawa permasalahan yang kayak gimana, nanti dari negara itu juga dibawa permasalahannya kayak gimana. Jadi di sana juga kita bahas, bukan hanya membahas tentang apa sih keberhasilan dalam satu negara tersebut, tapi kita membahas tentang apa sih kekurangannya, apa yang harus kita lakukan sehingga negara kita khususnya sebagai perwakilan bagaimana cara membuat problem solving atau pemecahan masalahnya. Nah, itu sih yang gambaran singkat ya, gambaran umum dari Aumun itu sendiri. Nah, lupa lanjutkan. Oke, yang di Aumun kelima, karena sebelumnya sudah ada Aumun pernah diadakan di Korea Selatan yang Aumun keberapa mungkin, tapi untuk Aumun kelima ini kebetulan dilaksanakannya di Bangkok, Thailand, Kak. Ya, untuk pelaksanaannya Mei ini, bulan ini, namun di akhir bulan Mei ini 27 sampai 1 Juni gitu. Ada beberapa 5 atau sekiranya 7 hari lah untuk pelaksanaannya. Tapi mungkin nanti ada beberapa event lanjutan dari Aumun ini sendiri. Namun untuk Aumun kelima ini di Bangkok, Thailand, dan kemudian dari 27 sampai 1 Juni. Sampai 1 Juni. Oh, berarti sebentar lagi, Mbak ya? Sebentar lagi. Sebentar lagi bulan akan close to Thailand. Insya Allah. Berarti belajar nanti sawadikap gitu ya? Cuma tahu sawadikap aja sih. Sawadikap, tapi nanti belajar lebih jauh lah. Kalau udah di sana kan nanti tanya-tanya apa bahasa Taiwan ini. Nanti nitip ya di sana ya. Luar biasa sekali Mbak Hulmia. Wah, udah mau ke Thailand aja nih. Kemarin sudah melanglang buana ke Jawa Timur. Sekarang udah levelnya udah naik lagi. Udah close to international ya. Luar biasa. Ya. Wah, saya tidak bisa berkata-kata lagi nih. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih sebenarnya, kan ini udah luar biasa banget nih yang namanya Aumun. Untuk apa ya, pertemuan yang tingkat luar biasa sekali, amat-sangat banyak ya. Cukup kita harus banyak modal dalam hal ini, baik material maupun nah, kamu ingin tahu lah apa untuk kok bisa jadi salah satu delegasi atau satu-satunya?
salah satu. Ada sih teman-teman yang lain juga. Dari Indonesia tuh kira-kira 10 orang. 10 orang. Oh, berarti Mbak Hulmia ini salah satu. Berarti di Indonesia saja sampai 34 provinsi. Terus Mbaknya jadi salah satu lah, Masya Allah. Ya gitu Mbak, bagaimana sih sebenarnya langkah tahap seleksi lah begitu? Dipersilakan. Oke, jadi yang perlu diketahui karena setiap kegiatan atau setiap event itu pasti ada seleksi atau ada tahap-tahap untuk sampai di kegiatan itu sendiri. Jadi untuk Aumun ini sendiri pastinya juga memiliki tahap-tahap seleksi kan Kak. Jadi untuk Aumun sama seperti event-event lainnya, pasti pertama tuh kita mengisi formulir atau data diri yang sudah disediakan di platform Aumun itu sendiri. Misalkan kita klik link, kemudian kita mengisi latar belakang lah, kita bilang biodata pribadi kita, nama, kemudian semuanya di sana sudah dicantumkan apa yang kita isi. Itu untuk seleksi pertama, seleksi berkas lah kita bilang. Setelah itu, setelah kita mengisi formulir pendaftarannya, di situ akan ada lanjutan seperti seleksi CV, seleksi motivation letter. Biasa untuk event-event yang lain juga seperti itu. Misalkan apa yang kamu ketahui tentang Aumun itu sendiri, kemudian apa kontribusi yang akan kamu berikan jika kamu lolos, apa progres yang bisa kamu berikan, kemudian apa tujuan kamu untuk ikut Aumun itu sendiri, dan pastinya di situ kita ditanya, karena ini international event, we have to we have to answer with English, right? Harus bahasa Inggris berarti ya? Benar. Jadi karena ini event internasional, jadi semua yang daftar di sana harus pakai bahasa Inggris. Kemudian untuk pertanyaannya juga lumayan menguras pikiran gitu. Harus jawab kayak gimana biar bisa lolos gitu. Karena kan kita daftarnya banyak banget pendaftar, jadi untuk jadi salah satu harus bisa memikirkan jawaban yang emang bagus atau bisa meyakinkan panitia dari pelaksanaan Aumun itu sendiri. Jadi kayak itu untuk seleksi kedua, untuk CV atau motivation letternya. Nah, nanti di situ ada sistem seleksi untuk CV atau motivation letter. Belum situ. Nah, kalau sudah lolos dari seleksi motivation letter, baru ke tahap terakhir, seleksi wawancara. Nah, yang diambil dari motivation letter sama CV-nya itu beberapa orang aja, maksudnya ada yang gugur lah gitu kan, karena mungkin kita diseleksi dari jawaban-jawaban yang kita berikan. Nah, setelah lolos dari sana, baru tahap terakhir itu seleksi wawancara. Nah, karena ini kan biasa, karena kemarin beberapa tahun lalu ada COVID-19, jadi agendanya juga di luar negeri, jadi kita pakai platform online seperti Zoom, kemudian platform yang biasa kita gunain pas kuliah biasanya, Zoom, kemudian Google Meet. Jadi itu kita pakai wawancara gitu. Diwawancara dari panitianya sendiri, yang dari panitianya itu tersebar di mana-mana Kak. Karena ini kan mendunia, jadi ada yang panitianya dari Indonesia, dari Amerika gitu. Intinya yang Australia, intinya negara-negara yang emang berpotensi untuk ikut di Aumun ini. Jadi untuk di seleksi wawancaranya itu ada pertanyaan English in Indonesia, jadi dua-duanya gitu, pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu. Nah, setelah seleksi itu wawancara yang dari panitianya, baru beberapa seminggu kemudian baru kita bisa menerima email kita lolos atau enggak gitu. Karena untuk Indonesia sendiri, yang mungkin di Aumun-Aumun sebelumnya tidak dibataskan untuk yang ikut, atau kuotanya itu enggak terbatas. Misalnya kalau di sini kemarin yang sempat saya baca di aturan Aumun kelima ini, itu maksimalnya 10 orang. Maksudnya ada yang diberikan negara itu kuota. Jadi misalkan Indonesia kuotanya 15 misalkan, atau 10 gitu. Jadi tergantung dari panitia mau kasih kuota berapa di setiap negaranya gitu. Itu sih Kak. Berarti untuk seleksinya. Berarti tahun ini kuotanya 10 orang. Oh, 10 orang. Ya, berarti itu secara singkat ya mengenai seleksi yang tahapan-tahapan seleksi yang Mbak Mia lalui, dan terdengar begitu mudah, namun sebenarnya Masya Allah, Masya Allah, ada tantangan tersendiri pastinya. Nah, berbicara tentang tantangan nih Mbak Mian,
tentu baik yang namanya proses ya, tidak terlepas dari tantangan baik secara moral, mental maupun material, terutama material kalau menurut saya. Nah, untuk Mbak Mia sendiri nih, tantangan dari materialnya, moralnya, mentalnya, bolehlah diceritakan keluh kesahnya lah. Oke, sebenarnya kalau tantangan dan halangan-halangan, bukan halangan sih, tapi kayak kita tuh lebih harus ekstra lah, percaya diri ya. Jadi untuk tantangan saya sendiri dari materi pasti ini kan pendanaannya karena dilaksanakan sama International Global Network namanya kan. Jadi kita tuh untuk event ini tuh dibiayai, tapi bukan dibiayai sih istilahnya, kayak di sana ditanggung penginapan, hotel, makan semuanya, untuk transport juga selama di sana. Tapi untuk registrationnya itu dari kita. Jadi intinya kita tuh dikasih proposal ya istilahnya, kayak mencari dana. Namun setelah dananya terkumpul di sana kita sudah ditanggung semuanya, hotel semuanya. Nah, jadi untuk materi itu sih untuk tantangannya, karena we have to look for our payment ourselves. Jadi kita cari dananya itu sendiri dari proposal, mungkin dari bantuan pemerintah, kemudian dari kampus sendiri, kemudian dari instansi-instansi terkait. Jadi itu tantangannya untuk materi, karena kita harus power ekstra gitu untuk nyari dananya. Nah, kemudian untuk tantangan mental ya, sebenarnya saya potong mengenai yang pembiayaan ya. Pembiayaan tadi ada tentang proposal. Proposal itu yang tercantum di proposal ada mungkin yang singkat saja ya, kebutuhan Mbak Mia dari proses berangkat dari sini sampai di sana, apakah penginapan di sana ditanggung oleh pihak di sana, makan dan segala macam. Dan untuk pasti yang namanya keluar negeri butuh paspor gitu ya. Apakah itu dari Mbak Mia sendiri, apakah include ke proposalnya atau bagaimana? Kalau untuk paspor dan kemudian untuk pembiayaan selama di sana, itu sebenarnya sistemnya kayak gini Kak. Kita tuh disediakan fasilitas, bukan disediakan materi. Jadi untuk materinya we have to look for ourselves, we have to look for to another stations. Kita tuh cari ke tempat-tempat yang emang mungkin ada kaitannya dengan event yang akan kita hadiri ini, misalkan di Dispora, karena kita kan sebagai pemuda, jadi itu contohnya terkait gitu sama event yang akan kita laksanakan. Jadi bisa kita masukkan proposal ke sana, dan untuk proposalnya include semua Kak, untuk hotel, untuk paspor, semuanya di sana sudah tercantum. Karena kan kalau proposal pembiayaan dana tuh kita juga yang buat sendiri untuk RAB-nya, atau untuk perincian dananya kita butuh apa, kemudian berapa total dana yang kita butuhkan untuk event ini, itu semua kita juga yang bisa atur gitu. Jadi untuk paspor juga saya masukin di proposal, tapi untuk include semuanya dari hotel semuanya fasilitasnya sudah ada disediakan. Tapi untuk registrationnya itu dari kita sendiri. Jadi setelah kita registrasi untuk event ini, di sana sudah ada panitia yang menanggung untuk transport, tapi setelah sampai di sana, jadi uang registrasi yang kita kirimkan ke panitianya itu yang dipakai untuk fasilitas di sana. Jadi kita seperti membayar fasilitas dengan hasil dari proposal yang kita masukkan gitu. Jadi kita misalkan sampai sana nggak perlu cari hotelnya, karena sudah ada airport assistant namanya kan. Setelah sampai bandara di Thailandnya sudah ada panitia yang menjemput, kemudian mengarahkan ke hotelnya, kemudian semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kita nggak perlu takut tersesat ini itu, jadi sudah aman. Tapi we have to look for payment ourselves, itu kita cari dananya even dari proposal, dari dana kita sendiri. Intinya perjuangannya di sana sih. Kalau untuk masalah mental, setiap sesuatu itu kan pasti ada tantangannya. Kita kan nggak mungkin melalui semuanya dengan mulus kan, karena saat kita mengambil suatu keputusan, kita juga harus siap dengan resiko yang akan kita hadapi ya. Jadi saya pertimbangkan dulu, misalkan saya ikut event ini apakah akan sukses gitu, apakah bisa nanti sampai ke sana, atau apakah bisa langsung berangkat nggak ada halangan apapun. Tapi ternyata ada aja halangannya, kayak misalkan mental kayak down kadang-kadang. Apakah nanti setelah sampai di sana bisa menjadi
example atau representatif orang yang benar gitu. Ya, orang yang saya wakili khususnya Indonesia bener. gitu ya. Jadi kayak ada beban tersendiri lah untuk kita sendiri, tapi we have to give our best. Kita harus ngasih yang terbaik lah gitu. Untuk mentalnya kadang ketakutan ada, tapi karena kita juga sebagai seseorang yang pernah belajar atau pernah menjalani pendidikan, kita harus berani mengambil keputusan, karena setiap keputusan nggak mungkin semuanya nanti mulus Kak. Jadi selama keputusan yang kita anggap itu benar, selama hal yang akan kita hadapin itu benar, kita yakin sama diri sendiri, why not gitu, kenapa enggak gitu. Jadi itu sih tantangannya. Tapi untuk tantangan yang lebih kayak misalkan putus asa ataupun anggap diri nggak bisa, itu nggak pernah, karena saya selalu, I always believe in myself, I can do it everything, I can do it well. Jadi saya bisa melakukan semuanya dengan baik, karena apapun yang kita pikirkan, what we said, what we thinking, itu udah kita, maksudnya kayak apa yang kita pikirkan itu yang akan keluar. Misalkan kita pikir nggak bisa, itu yang akan terjadi. Jadi kalau kita berpikir bisa, semuanya baik-baik aja, it's well, jadi semuanya akan berjalan lancar sih. Itu my priority prinsip. Jadi prinsip saya itu sih, selama kita bisa, selama kita yakin, kenapa tidak gitu. Kenapa tidak? Luar biasa. Jadi kalau dari segi dana, saya rangkum sedikit ya, mungkin jadi informasi buat pemirsa di rumah. Kalau dari segi dana, pihak panitia di sana sudah menyediakan fasilitas. Kita diberikan proposal untuk mengajukan ke beberapa instansi terkait untuk kita diberikan suntikan dana. Yap, benar. Dana ini yang kita gunakan untuk membayar fasilitas tersebut, gitu? Iya, benar. Oh ya. Kalau dari material sudah, dari mental udah. Dari orang tua, keluarga gimana, support nggak sih Mbak? Oke, sebenarnya semua orang tua kan pengen banget yang terbaik untuk anaknya. Nggak mungkin orang tua menjerumuskan kan. Jadi because I'm a girl, because I'm the first children, karena saya tuh anak perempuan pertama. Jadi kayak perempuan udah pertama, jadi kayak gimana ya, orang tua kan pasti punya tingkat kekhawatiran yang luar biasa kan, apalagi perempuan. Nah, jadi untuk pertama kali bilang bahwa lolos ini tuh karena perjuangannya nggak mudah kan, pasti melewati beberapa langkah-langkah atau seleksi gitu. The first itu mereka tuh pastinya senang, bangga, tapi di sisi lain juga karena khawatiran orang tua. Jadi gimana nanti kamu di sana, kamu kan perempuan, ini itu pasti kan ada kekhawatiran seperti itu. Nanti gimana kamu nggak kenal daerah sana, nanti kamu itu temenan sama siapa, ini itu semuanya dikhawatirin biasa kan. Namanya orang tua ya. Yang namanya orang tua. Jadi ya I understand about it. I know orang tua tuh pengen yang terbaik, nggak mau anaknya kenapa-napa ya. Tapi ya I try to make my parents proud of me, kayak coba buat yakinin lah, ya I can do it myself gitu, bisa ngelakuin sendiri. Maksudnya kayak walaupun sendiri, karena ini kan zamannya modern ya Kak. Misalkan kita tersesat, misalkan bisa buka apa tuh namanya maps gitu, ini itu bisa pesan Grab, ini itu pasti kan nggak terlalu takut untuk traveling alone lah, untuk sendiri. Tapi karena ini juga seperti yang Mia bilang tadi, ada panitia yang menunggu, kemudian diarahkan ini itu, jadi nggak terlalu beresiko lah. Jadi itu yang Mia yakinin sama keluarga, tetap support, tapi emang kekhawatirannya tetap ada. Pertama-tama emang kamu jangan pergi dah karena kamu perempuan, ini itu pasti ada seperti itu ya. Tapi dari kita sendiri gimana cara ngeyakininya, walaupun perempuan tapi harus bisa lah ya, karena kan nggak mungkin nih cowok terus yang maju terus ya. Jadi we have to make a change gitu, perempuan juga bisa loh, maksudnya kesetaraan gender gitu loh. Kan biasanya perempuan bisa apa sih, biasa kan banyak yang pemikiran-pemikiran kuno, yang saya bilang kuno, kenapa? Karena kebanyakan bukan semua, rata-rata orang mikirnya karena kamu cewek jadi kamu nggak bisa ini. Jadi itu sih pemikiran yang menurut saya pribadi emang harus dikikiskan gitu kan. Perempuan juga bisa loh ya, kayak kita lah ini ya. harus pede, confident.
pede kan dari diri kita sendiri juga. Nah, Nanti pandangan masyarakat stereotip mengenai perempuan harus segera dihapuskan di atas dunia penjajahan. Itu sih Kak untuk support dari keluarga. Berarti keluarga pernah ragu, tapi akhirnya ya mengizinkan. Siapa sih yang nggak bangga lihat anaknya, cucunya, adiknya, alhamdulillah bisa keluar gitu kan? Bisa dikatakan tidak ada uang keluar sepeser pun jadinya ya. Berarti biaya sudah sejauh ini sudah terkumpul semua dari yang tercover dari proposal yang diajukan. Sebenarnya kalau untuk dana bisa dibilang cukup, tapi tidak terlalu cukup karena kita kan nggak mungkin kalau kita mau hasil yang baik, nggak mungkin kita juga nggak ada pengorbanannya gitu, baik waktu, baik tenaga ataupun materi. Nah dari materi sendiri untuk proposalnya emang saya cantumin berapa mungkin, tapi ada kekurangan. Namun kekurangannya itu mungkin bisa di cover sama sendiri. Jadi nggak mungkin nggak keluar dana kan, nggak mungkin karena kita tuh berjuang juga harus rela, maksudnya berkorban gitu, dana, pikiran, tenaga, kemudian yang lain. Jadi itu sih untuk dananya, alhamdulillah dicukup-cukupin. Tapi untuk sekedar registrasi yang diinginkan sama panitia sudah ya? Untuk registrasi sama flight ticket atau pesawatnya udah. Tapi untuk belanja, misalnya cewek. Tapi it's okay karena sebagai cewek juga harus control ourselves gitu, bisa kontrol kan, karena kita kan juga nanti mengatur keuangan dalam keluarga kan. Sudah ke arah itu ya. Iya. Oh iya, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Saya pernah lihat di story WA-nya sepertinya ya, ada ini loh, ada yang menarik. Saya lihat sudah bertemu langsung dengan Bapak Gubernur NTB, Bapak Zulkifli Mansyah. Mungkin bisa diceritakan apakah di sana bercerita tentang ini ataukah pengajuan proposal, boleh langsung? Pertama kan karena ini lebih ke government juga, pemerintah. Jadi pertama saya juga masukin proposal ke pemerintah provinsi pastinya ya, di Pemprov. Dan kemudian kemarin diterima oleh petugas di Pemprovnya sendiri, dan beberapa berapa minggu kemudian dihubungin kan, maksudnya kayak kapan ada waktu ke Pemprov gitu. Dan kemudian kebetulan Pak Gubernur waktu itu ada silaturahmi pertanian, intinya ada acara lah di pendoponya kan. Kemudian saya kesana lah untuk bertemu dan menyampaikan apa nih tujuannya untuk mau bertemu beliau. Kemudian bertemu langsung dan ditanya lah sama beliau, ini eventnya kayak gimana dan sebagainya, ditanya kayak diwawancara lah nggak podcast sekalian sama Pak Zul kayak gitu lah. Dan ternyata alhamdulillahnya di Pemprov juga support banget. Tapi karena kita juga harus mengerti gitu, karena kan Pemprov juga banyak pengeluaran. Tapi untuk event yang ini emang di pemerintah provinsi support, dan untuk materinya juga, untuk bantuan dananya juga ada. Dan untuk support support yang bentuk semangat dan ini tuh juga ada. Jadi kayak Pemprov dan pemerintah setempat itu nggak kayak terlalu acuh, maksudnya masih ada perhatian untuk pemuda-pemuda yang mungkin ingin mengembangkan diri, mengembangkan potensi. Jadi we have to make respect to our government, kayak kita tuh harus respect gitu sama pemerintahan kita, karena nggak semua pemerintahan itu cuek lah ya untuk para pemuda. Mungkin even it's not 100% didanai, nggak didanai 100%, tapi sudah mau mensupport keinginan atau kemauan pemudanya untuk berkembang. Dan walaupun nggak disupport 100% didananya, tapi sudah ada bantuan, it's okay. It's the best for our government. Jadi untuk itu government support sih Kak, menurut saya bisa disimpulkan begitu. Berarti sudah ketemu langsung sama Bapak Gubernur ya? The first time, bukan the first time sih, tapi the first time langsung foto gitu, face to face. Kalau yang lain mungkin cuma dari jauh, kan namanya juga Pak Gubernur, jadi desak-desakan. Jadi itu. Kalau ini dari support dari desa, gimana nih? Dari desa sendiri ya, dari desa juga support banget dong. Jadi karena saya juga kan kemarin ngantar proposal ke desa dan responnya juga baik banget ya. Jadi kemarin support materi dan kemudian semangat dan ini itu disupport banget. Jadi I have to thanks for our
village, untuk desa kita ya pastinya mau berterima kasih ya. Jadi Desa Sepi itu emang mensupport banget lah untuk pemuda-pemuda, untuk anak-anak remaja ataupun intinya warga Desa Sepit ya yang ingin mengembangkan diri atau mengembangkan potensi. Jadi jangan ragu-ragu nih buat ngembangin potensi, nanti masukin dah proposal ke desa, insya Allah dibantu. Jadi desa bantu doa gitu ya. Bantu doa, bantu semangat, bantu dana juga pastinya ya. Jadi itu bagus. Ya, kita ke ini pertanyaan terakhir mungkin ya Mbak ya. Ini sudah amat sangat panjang kita berbicara ngobrol. Yang kita berbicara mengenai persiapan karena sebentar lagi. Saya ingin tahu gimana persiapan Mbak Hulmia sejauh ini, karena bisa dikatakan 3 minggu lagi lah ya. 3 minggu. Terus di sana kan akan membahas isu, mungkin singkat saja ya, mengenai isu apa sih yang mau diangkat di sana. Terlebih di sana akan sangat banyak isu dari berbagai kita dari berbagai desa aja sudah beda loh problem yang ingin kita selesaikan, apalagi beda provinsi bahkan beda negara gitu. Pemudanya berpikirnya pasti berbeda, problem solvingnya juga akan berbeda. Nah, apa sih isu yang Mbak Hulmia akan angkat? Mungkin yang identik dengan desa, dengan problem desa. Ada mungkin salah satunya mengenai tadi yang pernah disentil sedikit mengenai Merari Kode, begitu Mbak. Merari Kode, silakan. Oke. Untuk persiapan ya, karena beberapa minggu lagi, 3 minggu ya, 3 minggu lagi karena 26 Mei ini. Jadi untuk persiapan pasti dari jauh-jauh hari emang udah mempersiapkan banget ya untuk event ini. Jadi di sana nanti ada beberapa isu yang saya sebutkan tadi, ada pendidikan, kesehatan, kemudian society dan yang lainnya. Nah, kemarin saya sempat berpikir untuk mengangkat yang Merari Kode ya. Merari Kode itu lebih ke society, sosialnya, karena kan karena mungkin kebanyakan problem di desa, setiap desa tuh Merari Kode ya, karena belum cukup umur tapi mungkin keadaan ekonominya mungkin, atau mungkin itu paling sering tuh keadaan ekonomi yang mendesak, jadi nikah aja deh biar nggak susah-susah, ada yang nafkahin gitu kan. Mungkin kakak mau nikah juga? Ada yang nafkahin nih. Jadi itu ya, tapi karena sebenarnya untuk tema atau untuk isunya bisa kita bukan cuma satu yang kita ambil atau yang kita angkat di sana, yang kita bahas di sana, namun bisa kita research. Namanya research itu kayak meneliti dulu Kak. Meneliti apa sih yang emang cocok atau emang relevan terjadi di desa ataupun di kabupaten, di provinsi, di Indonesia itu apa yang paling menonjol gitu Kak. Jadi menurut saya isu yang mungkin planning saya atau rencana saya yang mau saya angkat, yang paling Merari Kode sama healthy-nya, kesehatan, karena di sini kita banyak menemukan, karena saya juga maksudnya punya temen yang emang di BKKBN Kak, untuk pertumbuhan anak-anak di Indonesia atau khususnya mungkin di desa juga, beberapa desa juga banyak yang tentang kesehatannya stunting Kak. Stunting. Ini aja yang paling sering disebut sebenarnya. Stunting. Karena nggak semua orang kurus itu stunting. Saya juga kurus. Iya. Oke. Tapi nggak stunting gitu, karena stunting itu bisa dicek kan. Maksudnya kayak stunting itu kan suatu penyakit yang emang seperti kekurangan gizi dan kurang asupan makanan-makanan yang emang bernutrisi. Jadi stunting itu banyak banget kasusnya di Indonesia. Jadi untuk isu yang singkatnya saya mau ambil 2, untuk society sama untuk yang healthy. Yang society mungkin nanti bisa ditambahin sesuai research saya sendiri gitu. Researchnya mungkin nanti ada tambahan atau bisa dikurangi, jadi masih belum fix gitu. Tapi persiapannya masih tetap research di Google, kemudian researchnya di jurnal dan semuanya yang dilihat di sekitar kita, itu sih researchnya. Pertama yang paling penting tuh research, mencari-cari informasi gitu. We have to look for research ourselves, we have to look for our society, we have to look for our village, our government. Jadi we have to make buat kesimpulan sendiri gitu apa yang akan kita bahas di sana, dan nanti bisa dipecahin bareng gitu problem solvingnya gitu Kak. Izin minum ya? Oh, dipersilakan. Ya. Okay. Mengenai persiapan, mengenai isu yang akan diangkat. Kalau mengenai isu akan terlalu banyak ya kalau kita mau cari di Indonesia ya, tapi
isu yang memang menarik dan banyak terjadi banyak gitu. diperbincangkan ya. Dan sebagai pemuda yang berpendidikan gitu ya kita nyebutnya ya, pemuda yang berpendidikan, terlepas dari problem yang ada, kita nggak hanya sekedar mengeluarkan problemnya saja, tapi kita harus punya data ya. Jadinya apa sih researchnya, maksudnya data atau fakta gitu, fakta. Dari fakta dan dari data-data yang ada baru kita berani mengeluarkan ide atau pendapat, karena nggak mungkin kita ngarang nanti misalkan pendapat kamu gini terus datanya mana, pasti we have to answer the data, maksudnya jawab datanya mana gitu semuanya. Oke. Kita sudah di penghujung acara. Kita sudah di penghujung acara. Seperti biasa lah, klisenya. Harapan Mbak Mia ke depannya mau seperti apa mengenai isu, mengenai khususnya untuk pemuda desa ya. Dan umumnya untuk pemuda seluruh Indonesia, apa sih yang bisa pemuda itu lakukan mengenai problem-problem yang ada di seluruh Indonesia mungkin? Jadi sekaligus mungkin di penghujung acara ya, jadi kita simpel aja. Jadi nggak banyak yang saya sampaikan karena di sini ya sebagai pemuda kita tuh nggak boleh terlalu fasih untuk perkembangan dunia gitu Kak. Paling umumnya dunia, tapi karena kan kita di desa ya, karena mimpi kita emang kita tinggal di desa, tapi mimpi kita tuh juga nggak boleh kampungan ya. Kita bukan kita orang kampung tapi mimpi nggak boleh kampungan, harus jauh ke depan lah gitu. Jadi even kita orang desa, orang kampung nggak boleh terlalu pesimis gitu Kak, karena selagi kita masih bisa percaya sama diri sendiri, selagi teman-teman masih bisa untuk berjuang, kenapa tidak gitu. Kalau emang tantangannya dari mental kita sendiri, karena nanti takut nggak berhasil, takut gagal, takut ini, takut itu, sebenarnya itu hanya ketakutan yang kita buat di otak kita sendiri. Jadi kalau semua orang pasti takut gagal kan Kak, takut gagal, takut ngerasain dihujat, apalagi sekarang netizen maha benar ya. Wah, luar biasa. Jadi semuanya ketakutan itu kita buat sendiri. Jadi kalau pesan dari saya, selagi kita masih bisa mencoba, selagi masih bisa untuk berjuang, kenapa tidak? Dan jangan pernah takut gagal, karena kalau kita merencanakan kegagalan itu yang akan terjadi, karena belum nyoba aja udah gagal. Apalagi nyoba, kalau belum nyoba tapi udah merasa gagal, gimana mau nyoba yang beneran gitu. Saya merasa tertampar itu, saya sering begitu. Karena gini, sebelum nyoba udah pastilah gagal, ngapain nyoba, ngabisin tenaga gitu. Sebenarnya itu nggak bakal terjadi kalau kita nggak mikir gagal duluan. Jadi pesan saya, selagi teman-teman masih punya mimpi, usahain dulu, karena kalau kita nggak nyoba gimana bisa tahu kemampuan kita sampai mana gitu. Karena kalau coba menang coba. Bener. Tentu Kak, tentu. Jarin kita pakai bahasa. Sorry saya potong ya, terus lagi. Jadinya the closing statementnya, kita boleh berpikir gagal, tapi jangan sampai stuck di sana. Berpikir gagal tapi tanpa usaha itu sama aja bohong. Karena prinsip saya, lebih baik kita nyoba dulu baru kita tahu kita gagal, daripada kita nggak pernah ngelakuin apa-apa kemudian kita gagal, sama aja toh kita akan gagal. Tapi lebih baik kita nyoba dulu, karena kalau udah nyoba sekuat tenaga, ikhtiar, doa dan ini itu kemudian nggak sesuai sama harapan, setidaknya kita masih bisa menenangkan diri karena sudah memberikan maksimal kan. Jadi jangan insecure ya, maksudnya insecure lihat orang yang mungkin lebih berprestasi dari kita, itu yang buat kita down atau buat kita nggak berani nyoba. Jadi itu jadiin motivasi. Kalau kita lihat orang yang pinter, orang yang orang yang rajin, itu jadiin motivasi. Jangan jadiin kita lemah buat penghambat. Wah, nggak bisa nih gitu. Saya juga sebenarnya sering banget insecure ya, lihat orang-orang yang wah pinter banget nih, wah keren banget, kenapa bisa kayak gitu ya, kenapa saya nggak bisa gitu. Nah, kenapa saya nggak bisa, itu yang jadiin diri kita motivasi. Kenapa saya nggak bisa, padahal selagi itu dijadiin motivasi pasti kita bisa gitu. Jadi jangan insecure, nyoba terus selama kita bisa, karena berdiskusi juga bisa membuka pikiran kita kan. Kalau kita emang buntu,
cari solusi sama orang tua, sama teman, sama keluarga, sama orang yang dipercaya itu sih. Jadi semangat terus, jangan patah semangat, intinya nyoba. Dan kemudian kalau teman-teman mau mau punya link untuk event-event internasional atau nasional, itu bisa banget nanti di IG. Maksudnya platform di sosial media itu banyak banget. Jadi harus digunain dengan baik gitu. Jangan cuma nyari misalkan di TikTok nyari yang joget-joget aja kan. Jadi jangan cari yang itu aja. Di TikTok tuh banyak banget educationnya atau pendidikannya. Nah di IG juga. Nah saya juga temuin Aumun ini di IG. Kemudian banyak banget internasional atau national event yang ada di IG, di Facebook, semuanya. Pokoknya sosial media digunain sebaik mungkin. Dapatkan informasi sebanyak dan seluas mungkin. Nah, jadi bisa kita untuk improve diri atau mengembangkan diri ya. Itu aja sih Kak. Jadi selama kita masih bisa, ayo kita sama-sama gitu. Oke. Luar biasa sekali closing statement dari Mbak Panjang ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan untuk kita berdua. Wah. Terima kasih loh Kak bila menemani malam ini. Oh iya, harus terima kasih. Sama-sama berterima kasih dong ya. Terima kasih ya. Luar biasa gadis desa Sepit atas nama Hulmiyah Isroini Rohmah ya, yang sebentar lagi akan mewakili desa Sepit bahkan Indonesia ke ajang Asia World Model United Nation yang akan diadakan di Thailand yang kelima. Berarti saya simpulkan sedikit mengenai itu. What your thought they become, berarti ya. Apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Yang akan terjadi ya. Gitu, keren banget ya. Iya. Keren bahasa Inggrisnya. Ulang-ulang. What your thought they become. Jadi apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi yang pikirkan yang positif-positif saja. Oke. Oke pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Kita sudah mendengarkan closing statement dan pengalaman dan cerita yang panjang sekali mengenai Mbak Hulmiyah. Kalau mau dipanjangin akan sangat panjang, tapi kita dibatasi waktu. Untuk malam hari ini sekian dulu cerita dari Mbak Hulmiyah Isroini Rohmah. Kita akan bertemu lagi pekan depan. Tetap bersama saya Apriwulan Adahari dalam podcast Karang Taruna Mercusuar Desa Sepit. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hulmiyah.